Iya teman-teman, terima kasih Anda masih tetap setia mendukung channel ini. Terima kasih atas atensi Anda yang sudah berbagi komentar positif, sudah memberi tanda like, sudah menekan tombol subscribe, dan juga Anda yang sudah memberikan donasi melalui layanan Super Thanks. Saya berdoa dan berharap apapun yang Anda berikan untuk channel ini, itu bisa kembali menjadi berkah bagi Anda. Sumbangan yang Anda berikan, donasi yang Anda berikan, bisa kembali lagi berlipat-lipat menjadi rezeki tersendiri bagi Anda. Nah teman-teman, dalam video kali ini saya ingin kembali sharing kepada Anda seputar hidup kaya. Ini sekaligus untuk memberikan solusi ataupun memberikan jawaban untuk Anda yang kemarin sempat mengikuti video saya, bagaimana merubah kehidupan kita dari miskin menjadi kaya. Ternyata teman-teman, ada banyak rahasia yang harus kita ketahui agar kita bisa merubah kehidupan kita dari yang tidak punya menjadi punya, dari hidup miskin menjadi hidup kaya. Kekayaan itu ternyata memiliki pola, teman-teman. Ini berdasarkan dari rangkuman yang saya kumpulkan dari berbagai sumber, dari bacaan-bacaan yang saya pelajari, dari referensi, dan juga dari kehidupan orang-orang kaya yang ada di sekitar kita. Catatan ini mungkin tidak terlalu sempurna, tetapi saya yakin teman-teman ini bisa menjadi satu tambahan pengetahuan dan juga satu tambahan inspirasi untuk Anda bisa mewujudkan atau merumuskan impian Anda menjadi orang kaya. Ada pola kaya teman-teman yang ternyata menjadi rahasia para orang kaya. Yang pertama teman-teman, orang-orang yang saat ini hidupnya kaya, ternyata mereka selalu berfokus kepada yang namanya pertumbuhan dan pertambahan. Bagaimana mereka bisa mengembangkan aset yang mereka miliki agar terus bertumbuh dan berkembang. Baik itu segala skill, kemampuan yang mereka miliki, dan juga aset, harta, atau kekayaan yang mereka miliki. Mereka terus berfokus kepada pertumbuhan dan pertambahan. Seolah-olah mereka tidak mengenal kata stop atau cukup atau berhenti. Mereka terus kembangkan, terus kembangkan. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menambah penghasilan, ya, memperluas aset. Mereka mencoba membangun sebuah usaha, menciptakan bisnis yang bisa semakin memperluas usahanya. Mereka berinvestasi agar bisa menghasilkan lebih banyak. Ini yang menjadikan mereka semakin tajir. Kekayaannya terus bertambah dan bertambah. Ya, dan itu yang sering membuat kita heran. Kok kayaknya terus saja semakin bertambah uangnya? Kemarin sudah bikin toko, sekarang bangun rumah, disewakan. Itulah salah satunya teman-teman. Bagaimana mereka mempunyai aset, itu bisa menghasilkan aset yang lebih banyak lagi. Ya, itu yang pertama. Ternyata mereka berfokus kepada pertumbuhan dan pertambahan. Kemudian yang kedua, masih berhubungan juga dengan bagaimana mereka menumbuhkan aset yang dimiliki. Ternyata mereka, orang-orang kaya, itu menanamkan dalam dirinya bagaimana sebuah tujuan jangka panjang. Artinya mereka tidak hanya merencanakan segala sesuatu untuk jangka pendek, tetapi juga untuk jangka panjang. Oleh karena itu, tidak heran ketika mereka mempunyai generasi yang juga kemudian hidup menjadi orang kaya. Itulah pola kaya yang mereka terapkan teman-teman. Dan ini bisa menjadi catatan penting. Ketika sudah menerapkan pola itu, maka kekayaan itu akan terus mengikuti kehidupan mereka. Mereka selalu menanamkan dalam pikirannya bagaimana aset yang sekarang ini dimiliki itu nanti bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Dan kemudian generasi berikutnya yang akan terus mengembangkan aset tersebut. Dan generasi berikutnya bisa mengembangkan aset lagi. Ya.
Itu sebuah pola yang memang harus kita tanamkan jika kita ingin hidup menjadi orang kaya. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, ini yang menurut saya menjadi satu poin penting, yaitu bahwa orang kaya memiliki pola keuangan yang sangat baik, di mana pola itu adalah penghasilan harus lebih besar dari pengeluaran. Artinya, di sini mereka memang betul-betul mengatur anggaran sedemikian rupa. Mereka tidak akan membuat pengeluaran yang bisa melebihi dari penghasilan. Mereka selalu berupaya untuk menekan pengeluaran seminimal mungkin. Mereka akan memulainya dari kehidupan yang mungkin sangat sederhana, disesuaikan dengan berapa budget yang mereka miliki. Orang-orang kaya awalnya, yang saat ini mungkin Anda lihat mereka tajir, dulunya juga mereka menekan sedemikian rupa, hidup menyesuaikan penghasilan mereka. Taruh kata mereka mempunyai penghasilan sebulan 5 juta, mereka akan betul-betul mengatur kegiatan kehidupan mereka disesuaikan dengan penghasilan yang 5 juta tadi. Dan itu pun mereka juga masih harus menyisihkan uangnya untuk ditabung. Itu salah satu pola juga yang harus kita tanamkan jika kita ingin merubah nasib kita, merubah hidup kita menjadi kaya. Pengeluaran itu jangan sampai melebihi daripada pendapatan kita. Artinya ketika kita mempunyai hanya penghasilan 2 juta, maka ketika kita ingin menjadi orang kaya, kita harus menerapkan pola itu. Bagaimana kita bisa membuat sebuah anggaran atau pengeluaran untuk kebutuhan kita tidak melebihi dari 2 juta tadi. Mungkin sulit ya, mungkin sulit. Bagaimana mungkin kita bisa cukup hidup sebulan dengan 2 juta? Tetapi itulah polanya, teman-teman. Ketika Anda memaksakan diri dengan membuat sebuah anggaran kebutuhan Anda, di mana pengeluaran melebihi dari penghasilan Anda, maka Anda sulit untuk mencapai impian Anda menjadi orang kaya. Yang ada justru Anda akan semakin jatuh dan jatuh. Akan ada banyak beban yang kemudian Anda tanggung. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, teman-teman, orang-orang kaya ternyata mempunyai jiwa atau semangat untuk terus maju dan berkembang. Ya, sekali lagi mereka memiliki sebuah semangat untuk terus maju dan berkembang. Maka kita tidak heran kok orang-orang kaya milih sekolahnya sekolah yang bagus ya. Kok orang-orang kaya sering mencoba membuka bisnis ini itu ya. Kok orang-orang kaya sering sekali mengikuti seminar-seminar, mengikuti pelatihan-pelatihan. Kok orang-orang kaya rata-rata selalu menyukai ilmu pengembangan diri, motivasi. Ya karena itu tadi, teman-teman. Mereka menerapkan sebuah pola untuk mau terus belajar. Belajar, bertumbuh dan berkembang. Mereka harus menjadikan diri mereka pribadi yang produktif, aktif dan kreatif. Ketika mereka bisa mewujudkan itu dalam dirinya, maka mereka akan mampu untuk menguasai pasar, mampu untuk bersaing. Ya, sehingga kita tidak heran mereka mempunyai bisnis yang banyak. Mereka terlihat cerdas, mereka terlihat disiplin karena mereka terus mau belajar mengembangkan dirinya. Sehingga wajar perjuangan itu kemudian menghasilkan sesuatu yang ingin diraih, kesuksesan, kekayaan, aset, harta yang banyak. Ya, mau tidak mau kita harus mengikuti pola itu, teman-teman. Pola untuk mau belajar dan berkembang, menjadikan diri kita sebagai pribadi yang produktif, yang aktif dan kreatif. Ya, ini menjadi pola juga yang harus kita tanamkan dalam diri kita jika kita ingin hidup menjadi lebih kaya.
ya. Kemudian yang kelima, orang-orang kaya ternyata tidak menyukai berhutang. Inilah yang kemudian menjadikan diri kita sulit untuk menjadi kaya ketika kita mempunyai sebuah kebiasaan untuk berhutang. Dan inilah saatnya kita teman-teman untuk melihat ke dalam diri kita. Mari kita introspeksi, kita evaluasi. Apakah kita masih memiliki banyak hutang yang memang kita sengaja? Artinya ketika kita masih memiliki itu, maka kita belum berada pada pola hidup kaya. Orang-orang yang kaya cenderung mereka menahan dirinya untuk tidak berhutang. Sebab hutang akan menjadi sebuah beban. Ada tanggungan yang di kemudian hari harus mereka bayarkan dengan jumlah yang lebih banyak. Ya. Dan lebih daripada itu, hutang yang dilakukan ini ternyata kemudian bisa menjadi satu pola tersendiri yang akan membawa kita kepada lingkaran hutang tadi, ya, menjadi sebuah kebiasaan. Sebenarnya tidak salah ketika kita berhutang. Mungkin ada sesuatu hal, ada satu sebab yang membuat kita harus berhutang, ya. Tetapi ini adalah fakta. Mau tidak mau kita harus menerima kenyataan ini bahwa kegiatan kita atau kebiasaan kita berhutang ternyata bisa menjadi satu pola tersendiri yang akan menghambat kemajuan hidup kita. Saya menyadari ini teman-teman, karena saya pernah berada pada posisi itu. Dan memang betul, secara pikiran bawah sadar, kebiasaan berhutang kemudian akan tertanam dan itu akan terus berputar. Oleh karena itu, orang-orang kaya menghindari hal ini agar kegiatan berhutang itu tidak menjadi pola. Mereka akan mengutamakan antara penghasilan dan pengeluaran mereka. Daripada berhutang, lebih baik mereka untuk menekan pengeluaran sekecil mungkin. Hidup sesederhana mungkin. Itu. Maka jangan heran ketika Anda membaca artikel, membaca buku motivasi. Orang-orang yang saat ini kaya, awalnya mereka kehidupannya juga mungkin dari kehidupan orang miskin. Kehidupan yang sangat sederhana. Tetapi ketika mereka mengetahui pola ini, mereka menerapkannya, maka meskipun dari kehidupan yang sederhana, dari keluarga miskin sekalipun, ketika kita sudah menguasai pola hidup kaya, maka kita akan terus dibawa kepada kehidupan yang kaya tadi. Ya, orang-orang kaya itu hanya berhutang untuk kegiatan usaha mereka. Itu pun mereka harus benar-benar memperhitungkan dan mempertimbangkan bagaimana kondisi keuangan mereka. Apakah sudah cukup aman untuk melakukan pinjaman? Apakah pinjaman ini bisa membawa sebuah aset yang lebih menguntungkan? Nah, itu mereka pertimbangkan dengan betul, teman-teman. Ya, apalagi kegiatan berhutang itu untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang hanya, maaf kata, mengejar mungkin gengsi, mungkin mengejar penampilan. Mereka akan sangat mempertimbangkan hal itu. Inilah yang kemudian membuat kita sering salah dalam menilai atau memandang kehidupan orang-orang kaya. Ya, kita kadang hanya melihat dari luar, tetapi kita tidak melihat ada sebuah pola yang mereka terapkan sehingga mereka bisa menjadi seperti apa yang Anda lihat. Mewah kehidupannya, selalu makan makanan enak, hidupnya serba enak, ya. Ada pola-pola hidup kaya yang mereka kuasai. Kemudian yang berikutnya teman-teman, orang-orang kaya juga cenderung membangun relasi, membangun sebuah hubungan yang luas. Mereka tidak mengandalkan diri mereka sendiri, tetapi mereka akan terbuka dengan dunia luar. Ketika ada peluang, mereka akan ambil peluang itu. Ketika ada kesempatan, mereka akan mencoba kesempatan itu. Ketika ada tawaran sebuah kerjasama yang mungkin bisa menguntungkan, mereka akan coba untuk tanggapi itu. Ya, bukan hanya pada lingkungan sekitar mereka membaur, tetapi mereka
mencari jaringan-jaringan bahkan yang ada di luar negeri, ya, yang ada di daerah lain. Relasi itu menjadi satu aset yang sangat berharga bagi mereka orang-orang yang saat ini hidupnya kaya. Itu, ya. Jadi harapannya teman-teman dengan satu rangkuman atau ringkasan ini, Anda mulai untuk berani melihat ke dalam diri Anda. Kita berani melihat ke dalam diri kita. Sudahkah kita menerapkan atau memiliki pola hidup kaya tadi? Ini hanya rangkuman kecil teman-teman, hanya catatan kecil dari sekian banyak rangkuman yang menjadi rahasia kehidupan orang-orang kaya. Harapan saya ini bisa bermanfaat, bisa memberikan satu pandangan baru untuk Anda, bahwa ada pola hidup kaya yang memang harus kita terapkan dalam kehidupan kita jika kita ingin hidup menjadi orang kaya. Ya, ini sebagai kesimpulan teman-teman dan penutup dalam video ini. Yang pertama adalah mulailah berfokus kepada pertumbuhan dan pertambahan. Mulai pikirkan bagaimana aset Anda bisa bertumbuh dan berkembang, bisa menghasilkan lebih banyak. Anda punya keahlian, bagaimana keahlian Anda bisa menghasilkan lebih banyak? Anda punya mungkin modal, bagaimana modal Anda bisa bertumbuh, bisa berkembang menjadi banyak? Ya, berfokus kepada pertumbuhan dan pertambahan. Kemudian yang kedua, mulai untuk merumuskan tujuan jangka panjang. Bukan hanya tujuan saat ini yang Anda nikmati untuk saat ini, tetapi tujuan jangka panjang yang akan Anda nikmati di masa depan Anda. Ya, artinya salah satunya adalah dengan pola ini Anda harus menyisihkan atau menyimpan harta Anda untuk masa depan Anda. Tidak kita habiskan untuk masa kini. Ya. Kemudian yang ketiga, ikuti pola keuangan yang baik, di mana penghasilan harus lebih besar dari pengeluaran. Jika ternyata kebutuhan pengeluaran Anda itu cukup besar, maka ciptakan sebuah tambahan penghasilan agar Anda bisa mengcover pengeluaran Anda. Dengan kata lain, jangan paksakan pengeluaran Anda melebihi dari penghasilan atau pendapatan Anda. Lebih baik kita menekan pengeluaran sekecil mungkin dengan hidup hemat, dengan hidup sederhana, tetapi kita masih berada pada kondisi keuangan yang aman. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, miliki yang namanya semangat untuk maju dan berkembang, teman-teman. Jangan berhenti untuk belajar. Berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri Anda. Kita tingkatkan diri kita menjadi pribadi yang produktif, yang aktif dan juga kreatif. Ya. Kemudian yang kelima, usahakan untuk tidak berhutang. Ya, usahakan untuk tidak berhutang. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita dengan penghasilan yang kita miliki? Daripada berhutang, lebih baik kita menikmati yang saat ini menjadi berkah kita. Tidak perlu gengsi, tidak perlu terpengaruh oleh lingkungan luar yang justru akan menjerumuskan kita ke dalam kehidupan berhutang. Ya, di mana kehidupan berhutang ini bisa menjadi pola yang bisa memperburuk keuangan kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, mulailah untuk membuka diri Anda, mengenal lingkungan yang lebih luas, membangun jaringan atau relasi. Ya, bertemu dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, lebih membaur dengan mereka. Tidak ada salahnya saling tukar pikiran, tidak ada salahnya saling berbagi ilmu. Ini akan menjadi satu pola yang akan membuat Anda untuk terus maju dan berkembang. Kurang lebihnya itu teman-teman yang bisa saya rangkum, saya ringkas dari apa yang saya pelajari terhadap orang kaya. Saya yakin dan percaya masih ada banyak kurangnya video ini. Ringkasan ini masih terlalu sempit, masih terlalu pendek. Tetapi saya yakin dan percaya kelak di kemudian hari akan ada ringkasan yang lain, tambahan-tambahan ilmu yang lain yang bisa membantu kita untuk merubah nasib kita dari kehidupan kita yang mungkin saat ini kurang menjadi kehidupan yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Yang saat ini mungkin miskin
bisa menuju kepada kehidupan yang lebih kaya. Ya, terima kasih teman-teman Anda sudah menyimak. Sekali lagi, jika Anda rasa ini bermanfaat juga untuk orang lain, mari kita bagikan inspirasi ini kepada yang lain. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.